Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk belajar tentang mata kuliah keterampilan menulis. Baik, Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik, saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan menulis surat. Tentunya Anda pernah menulis surat, bukan? Ayo, siapa yang pernah menulis surat cinta? Wah, ini dia. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah menulis surat resmi ya, ataupun surat dinas, bukan surat cinta. Nah, saudara, pada dasarnya memang surat itu ada surat resmi, ada surat non resmi. Biasanya kalau surat non resmi ini lebih kepada surat pribadi ya, tetapi ada juga surat resmi pribadi, yaitu surat amaran pekerjaan Anda, itu kan resmi ya. Nah, oleh sebab itu saudara, Anda harus memahami tentang surat ini. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan surat? Ada yang tahu tentang surat? Baik, saudara, surat itu sebetulnya merupakan salah satu media komunikasi tertulis ya, antara seseorang dan seseorang, atau antara lembaga dan seseorang, atau juga lembaga lainnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan surat. Nah, dalam hal ini sebetulnya dalam menulis surat, penulis itu harus terlebih dahulu memahami bagian-bagian surat, kegunaan surat, kemudian bahasa surat, dan juga langkah-langkah penyusunan surat. Oleh sebab itu, pada materi perkuliahan hari ini, setelah Anda menyelesaikannya, Anda diharapkan mampu untuk memahami bagian-bagian surat, kemudian memahami juga kegunaan surat, dan juga memahami bahasa surat, serta memahami langkah-langkah penyusunan surat. Siap ya? Baik, saudara, kita lihat bagian-bagian surat. Ya, saudara, pada dasarnya jika Anda akan menulis surat, itu untuk surat resmi ini ya. Kalau surat resmi, itu yang pertama harus ada kepala suratnya ya, kepala surat. Kemudian yang kedua ada nomor surat. Jadi kalau surat resmi atau surat dinas itu wajib ada nomor suratnya. Nah, kemudian saudara, yang ketiga ada tanggal, bulan, dan tahun surat. Jangan lupa ya. Kemudian yang keempat ada lampiran. Nah, lampiran paling atas ya. Kemudian yang kelima ada hal atau perihal. Lalu yang keenam ada alamat suratnya, kemana surat itu dituju ya. Kemudian yang ketujuh ada salam pembuka. Kedelapan isi surat. Nah, isi surat ini tergantung tentang materi surat yang akan Anda kirim itu tentang apa begitu. Nah, itu isinya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah salam penutup. Nah, jadi kalau ada salam pembuka, berarti setelah isi surat tadi Anda juga harus menulis salam penutupnya ya. Nah, kemudian saudara, setelah salam penutup, Anda akan memberikan di sana membubuhi jabatan penulis surat. Jadi Anda harus menyampaikan jabatan penulis surat itu siapa, misalnya apakah rektor, misalnya dekan, lalu bisa saja ke tempat lain misalnya direktur perusahaannya ya. Lalu tanda tangan, kemudian di bawah tanda tangan itu ada nama terang. Jadi saudara, tanda tangan itu di atas nama terang ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tembusan. Jadi kalau yang ke-9 tadi salam penutup, yang ke-10 jabatan penulisan surat ya. Kemudian yang 11 tanda tangan, ke-12 nama terang, 13 tembusan, dan yang ke-14 ini inisial. Nah, inisial itu maksudnya itu kode si penulis surat tadi. Misalnya Dalman, bisa inisialnya DM saja misalnya. Nah, seperti itu saudara. Jadi kalau Anda akan menulis surat resmi, bagian-bagian surat ini harus ada ya. Nah, namun kalau Anda menulis surat tidak resmi, tidak perlu adanya nomor surat ya, tidak perlu. Kemudian tidak perlu adanya misalnya lampiran atau lain sebagainya ya, hal perihal ya.
surat pribadi itu biasanya ya langsung saja Anda tulis setelah Anda menyampaikan apa tanggal, bulan, dan tahun surat, bisa jadi alamat suratnya ya Anda sampaikan juga, ya Anda langsung saja ini ke salam pembuka boleh misalnya ya, Assalamualaikum, ataupun yang tersayang siapa misalnya ya, atau yang tercinta siapa, ya silakan saja langsung isi suratnya bahwa Anda ini sedang jatuh cinta dengan seseorang dan lain sebagainya, silakan saja, itu surat pribadi ya. Nah, termasuk ya salam penutupnya juga ya ada begitu ya. Ya, orang yang merindukanmu misalnya ya, salam sayang, orang yang merindukanmu, ya silakan saja, bebas. Kemudian saudara, ya Anda tidak perlu menyampaikan jabatan Anda, lalu Anda cukup ya nama saja setelah salam penutup tadi, kemudian tanda tangan di atasnya ya, kemudian tidak perlu ada tembusan maupun inisialnya. Nah seperti itu, saudara perlu diingat bahwa bagian-bagian surat ini harus wajib Anda lakukan ya ketika Anda menulis surat resmi ataupun surat dinas. Ingat, untuk menulis surat resmi ataupun surat dinas Anda harus menggunakan kop surat ya. Kemudian ingat juga Anda harus menggunakan cap. Nah, tapi saudara, untuk surat resmi pribadi seperti lamaran pekerjaan, Anda tidak perlu membuat cap dan Anda tidak perlu juga membuat nomor surat ya. Ini kemudian Anda juga tidak perlu membuat kop suratnya, tidak perlu ya. Itu. Nah, kemudian saudara, jadi tidak ada kop suratnya meskipun suratnya surat resmi. Kalau surat pribadi, surat resmi pribadi ya. Namun kalau surat resmi untuk lembaga, instansi ya, organisasi, itu wajib menggunakan kop surat dan juga dibubuhi dengan stempel ya setelah tanda tangan ya. Jadi nanti di dekat tanda tangannya itu di stempel atau dicap ya namanya. Nah kemudian saudara, yang jelas kalau Anda membuat surat tidak resmi ya itu bebas, bahasanya pun bebas. Tapi kalau surat dinas, surat resmi, bahasanya harus bahasa baku. Bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, saudara, sangat beda dengan surat non resmi. Surat non resmi, surat pribadi ini ya bahasanya boleh bahasa yang berbunga-bunga atau bahasa yang disesuaikan dengan ya situasi kondisi Anda pada saat menulis surat untuk seseorang itu. Ya bisa saja Anda menulis kepada orang tua Anda yang sedang Anda rindukan di rantau misalnya ya. Nah, boleh saja Anda menulisnya dengan rasa kangen dengan orang tua dan lain sebagainya. Kemudian saudara, bentuk surat. Nah, saudara, dalam surat menyurat resmi sebetulnya ada 5 bentuk surat yang bisa Anda ketahui. Yang pertama itu adalah bentuk lurus penuh, kemudian yang kedua bentuk lurus, yang ketiga bentuk setengah lurus, keempat bentuk resmi Indonesia Lama, dan yang kelima bentuk resmi Indonesia Baru. Usahakan untuk saat ini Anda menggunakan bentuk resmi Indonesia Baru ya. Nah, oleh sebab itu nanti saya minta Anda juga melihat di ya referensi lainnya di internet ataupun di buku ya tentang bentuk-bentuk surat ini beserta contohnya. Jadi Anda bisa melihat langsung bagaimana contoh dari bentuk surat tersebut ya. Nah, terutama bentuk surat resmi Indonesia Lama dan juga bentuk resmi Indonesia Baru. Ini wajib Anda ketahui ya. Nah, kemudian saudara, sebetulnya apa tujuan Anda tersebut menulis surat? Tadi sebetulnya sudah disinggung di awal bahwa surat itu sendiri, tentang apa yang maksud dengan surat, bahwa surat itu sendiri sebetulnya kan ya
apa tentang surat tadi, bahwa surat itu merupakan salah satu media komunikasi tertulis, bukan? Ya, sehingga nanti orang akan mengetahui apa pesan yang Anda sampaikan itu, karena sebetulnya surat juga bisa merupakan interaksi, ya, komunikasi tulis begitu ya, sehingga nanti orang akan membalas surat tersebut. Ya, coba Anda lakukan, misalnya Anda mengirim surat pribadi saja ke si A, nanti kan akan dibalas oleh si A tersebut ke saudara ya. Ya, seperti saya dulu ketika saya masih muda, saudara, terus terang saja karena saya jauh sekali tempat tinggalnya dulu dengan seseorang tersebut, jadi saya menggunakan surat. Nah, saya menulis surat itu sampai 5 lembar ya. Nah, saya mendapat balasannya sampai 7 lembar. Dan surat itu balasannya saya selalu baca dan bahkan saya bawa tidur. Nah, itu sebetulnya alat komunikasi kita karena jauh tadi itu ya. Nah, oleh sebab itu saya yakin Anda bisa ya membuat surat-surat tersebut, khususnya surat resmi ya ataupun surat dinas. Saudara, ada langkah-langkah penyusunan surat. Nah, tentunya ini Anda juga harus mengetahui bagaimana sebetulnya ketika Anda akan membuat surat. Saudara, ketika Anda akan membuat surat, sebaiknya Anda harus melakukan langkah-langkah penyusunan surat ini. Ini untuk surat resmi ya. Yang pertama yang Anda lakukan itu adalah menentukan perihal surat. Jadi perihalnya tentang apa begitu. Lalu yang kedua, Anda menyusun kerangka surat. Ini perlu Anda susun konsepnya sehingga nanti Anda bisa mengembangkan kerangka surat itu menjadi isi surat yang utuh gitu. Lalu kemudian Anda mengumpulkan informasi. Jadi setelah kita buat kerangka surat, hal-hal apa saja yang akan kita sampaikan dalam surat tersebut, kita kumpulkan informasi ataupun bahannya sesuai dengan ya perihal surat kita, sesuai juga dengan kerangka suratnya ya. Jadi saudara, kenapa kita harus menyusun kerangka surat? Agar kita akan lebih mudah dan juga ada panduan kita untuk mengembangkan isi surat tersebut sehingga tidak melenceng kemana-mana. Itu ya. Dan Anda dengan menyusun kerangka surat berarti Anda sudah melakukan separuh kerja Anda untuk menulis surat tersebut. Lalu saudara, kalau Anda sudah mengumpulkan informasinya, informasi untuk Anda sampaikan ke dalam kerangka surat tadi, Anda tinggal mengembangkan kerangka surat tersebut dan lakukan proses pengetikannya ya. Nah, ini. Nah, perlu Anda ketahui, jadi yang Anda kembangkan itu adalah informasi yang berhubungan langsung dengan perihal surat yang Anda sampaikan dan juga berhubungan langsung dengan kerangka surat yang sudah Anda buat tersebut ya. Anda tinggal mengembangkan kerangkanya itu. Lalu yang berikutnya adalah Anda menyunting surat. Nah, menyunting surat ini saudara berarti Anda harus memperbaiki ataupun merevisi surat-surat Anda, isi surat Anda tadi. Lihat bahasanya bagaimana. Ingat, bahasa surat resmi itu bahasa Indonesia baku ya. Sedangkan kalau surat tidak resmi ya silakan saja menggunakan bahasa yang dipahami oleh ya si penerima surat, itu yang terpenting. Kemudian saudara, dalam menyunting surat ini atau memperbaiki merevisi surat ini, yang Anda revisi termasuk ya kalimatnya. Kalimatnya kalau kurang efektif, kalimatnya harus efektif. Nah, kemudian termasuk hal yang sangat prinsip yang kecil padahal ya, itu ejaannya. Nah, ejaan ini perlu ya Anda lakukan perbaikan, termasuk punktuasi tanda bacanya ya. Nah, ejaan ini misal penulisan huruf, penulisan kata ya, penulisan singkatan dan lain sebagainya. Ini termasuk ya Anda menggunakan serapan dari bahasa asing misalnya. Nah, biasanya Anda tulis dengan menggunakan huruf miring kalau Anda menggunakan bahasa asing misalnya ya dalam surat Anda. Nah, kemudian saudara, setelah selesai Anda menyunting surat tersebut, berarti Anda selesai merevisi suratnya. Suratnya sudah menjadi surat yang bisa dikirimkan kepada orang yang
akan Anda tuju, berarti surat tersebut harus Anda lipat ya. Jadi yang terakhir Anda melipat surat dan juga menyampulkan suratnya. Jadi setelah dilipat suratnya, Anda pun membuat sampul surat ya. Nah, sampul suratnya itu tulis alamat surat yang Anda tuju, kemudian masukkan surat tersebut ke dalam sampul surat, kemudian Anda kirim ke yang Anda tuju. Saya kira mudah sekali ya untuk menulis surat ini, saudara. Silakan saja Anda buat sebuah rangkuman ya tentang menulis surat, dan juga Anda praktikkan saja di dalam menulis surat resmi ya. Surat resmi lamaran pekerjaan juga. Saya minta surat resmi, anggap saja Anda sebagai seorang kepala sekolah ataupun seorang direktur ataupun seorang dekan, rektor dan sebagainya, seolah-olah ya, ataupun nanti Anda juga bisa mempraktikkannya membuat surat resmi pribadi berupa lamaran pekerjaan. Nah, kemudian nanti Anda email hasilnya ya ke nomor bukan nomor HP ya. Anda email ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, baik saudara, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon kiranya Anda bisa mencari bahan-bahan lain yang berhubungan dengan menulis surat ya. Silakan saja cari referensinya baik di internet maupun di buku-buku yang ada hubungannya dengan menulis surat. Saya kira cukup sekian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.